Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Terima kasih atas dukungan Sobat Blangkoners dengan like, comment, subscribe, dan share. Pada saat ini Dosen Blangkon kedatangan narasumber yang luar biasa karena narasumber ini bergerak di dunia pergombalan atau perkainan. Ya, kita tentu butuh dengan kain seperti baju, celana, dan lain sebagainya. Oke, mari kita sambut Om Heru. Silahkan menyapa sobat-sobat Blangkoners. Halo, untuk Dosen Blangkon Channel dan untuk sobat-sobat Blangkoners, selamat jumpa dengan Rizky Garmen. Bu Heru, silahkan menyapa sobat Blangkoners. Saya Bu Heru, sobat Blangkoners. Salam jumpa, salam sehat. Oke, Pak Heru dan Bu Heru, tentu Sobat Blangkoners ingin sedikit mendengar perjalanan usaha konveksi namanya RG Rizky Garmen. Monggo dibagikan pengalamannya Pak Heru dan Ibu. Terima kasih untuk sahabat Blangkoners. Sekali lagi sahabat Blangkoners, salam dari Rizky Garmen Production, Malang City. Malang City. Oke, gimana Pak? Ceritanya ini, apakah jenengan ini melanjutkan usaha keluarga atau karena hobi dulu zamannya kuliah atau sebelumnya sampai menerjuni menggeluti dunia perkainan? Gini, untuk sahabat Blangkoners, di awal tahun 80-an, itu saya masih siswa di sekolahan Tugu. Itu ingin saya mendapatkan keuangan, kebetulan di situ ada teman punya produk baju. Saya berusaha menjualkan, waktu itu masih siswa lah. Begitu lulus saya kuliah, saya jadi sales salah satu baju. Sales ya? Sales. Oke. Jadi waktu itu saya jual di kampus. Untuk mata kuliah pertama udah selesai, rehat. Menginjak mata kuliah kedua, saya gelar ini. Saya gelar dagangan saya, jadi yang beli teman-teman kuliah. Otomatis berangkat kuliah itu tas saya yang paling besar, Pak. Dari sekian mahasiswa yang ada, kebetulan di Widya Agama. Paling besar bukan karena buku ya? Bukan, dagangan. Karena dagangan saya. Gitu. Laku, banyak yang laku. Cuma kadang hilang satu dua terselip. Mungkin mereka itu kok bagus, ingin memiliki, nggak punya duit, lumrah lah. Yeah. Kalau laku 25 hilang satu itu lumrah di kampus kemarin itu. Dan waktu berlalu akhirnya teman-teman itu minta, saya aja yang jualan, jangan kamu. Lantas ada selisih harga, saya mundur, saya jadi supplier. Wah, naik kelas ini ya? Iya. Itu Dosen Blangkon Channel. Kita ambil cerita dari awal sampai akhir, nanti mungkin ada masukan atau kritik atau saran, dan berlanjut seperti itu, larislah dagangan ini. Alhamdulillah. Laris dagangan ini. Sehingga saya pengambilan barang ini banyak yang kosong, Pak. Tiap order kosong, tiap ngambil kosong, order lagi kosong, permintaan banyak sekali, laris memang. Dari situlah ada pemikiran untuk produksi. Produksi. Tapi sayang, saya nggak bisa apa-apa. Cara motong nggak bisa, cara beli kain nggak bisa. Modal apalagi. Nggak ikut kursus bikin baju atau apa? Sama sekali nggak ikut kursus. Ya. Berhubung yang saya jual ini kemarin kelasnya Depstore itu udah amat kelas lah. Nah, kelas yang baju yang saya jual itu kelasnya mall di Malang pada waktu itu. Pertama kali mall di Malang itu
Malang Plaza Oh, Mall. Malang Plaza. Ya. Oke. Masuknya di situ, akhirnya dengan cara seperti ini, saya ambili satu-satu, saya teteli. Istilah Jawa itu saya teteli. Oh, diteteli. Saya Tiap bagian? tiap bagian ukuran S, M, L sampai L. Berhubung saya nggak bisa motong, saya teteli, saya taruh di kertas. Disitulah saya punya mal. Belajarnya sampai Belajar begitu ya. Situ. Neteli baju tiap ukuran. Tiap ukuran. Baju jadi. Ya, Yes. punya pabrik yang masuk di mall waktu itu Malang Plaza di tahun 89 sampai 90-an lah. Itu. Akhirnya saya produksi. Ada saudara itu punya modal, saya dibelikan mesin untuk jahit. Mulailah saya sendiri yang jahit, belajar waktu itu. Belajar jahit Belajar sendiri. jahit sendiri, motong bisa, belajar jahit sendiri. Kualan akhirnya ngambil penjahit saya. Ngambil penjahit, jalan. Begitu jadi satu, saya jual dan saya titipkan di toko-toko. Oke. Saya titipkan di toko-toko. Itulah awalnya Rizky Awal. Garment Oke. untuk produksi. Sampai berlanjut sampai sekarang. Nah, Oke, sekarang Om Heru, di tengah perjalanan awal itu sempat enggak ada tawaran-tawaran menarik karena katakan jualan bajunya sempat sepi, pendapatannya hanya sekian, atau tertarik bekerja di tempat atau bidang lain, pernah enggak? Pernah saya ditawari waktu itu BBC, namanya BBC Produk Baju Besar di Malang. Saya minta sub kerjaan, jadi BBC saya bisa kerja untuk mengerjakan baju, saya minta potongan agar bisa saya kerjakan di rumah. Tapi BBC minta Pak Heru aja di sini sebagai penanggung jawab untuk produksi baju. Sampai begitu ya? Tapi saya tolak. Dan namanya Pak Bambang waktu itu, BBC itu Pak Bambang. Dia bilang, kalaupun mesin kamu cuma 12, kamu tidak akan bisa besar dan bisa skala ekspor. Memang betul. Mereka punya manajemen yang bagus. Tapi saya nggak mau diperintah orang lain dan saya mau kerja sendiri. Mau kerja sendiri, Ya, punya usaha inovasi sendiri. punya kerjaan sendiri, nyiptakan sendiri. Dan sampai sekarang gitu untuk Sobat Blangkar. Siap, siap. Saya tertarik begini, Pak. Ya, Idenya sampai neteli baju jadi itu ya, Pak. Imajinasinya yang ada di Pak Heru bagaimana itu? jadi dalam pikiran saya gini, kalau baju itu dipakai bagus, ya kan? Saya mau belajar untuk ambil roknya seberapa ini seberapa, itu kalau melalui teori itu lama. Jadi saya potong kompas harus praktek dengan segala macam resiko. Jalan satu-satunya ya neteli dari barang jadi itu, kalau dipakai bagus, diteteli, dijadikan patrun, itulah cara yang terbaik menurut saya. Ternyata ya baik. Itu untuk dosen Blangkon Channel. Sekarang kalau Bu Heru bagian apa, Bu, dalam proses produksinya itu? Saya bagian kelengkapan dulu. Tapi yang menghasilkan Support. gimana? Support system. Support, ya, support itu lebih dari cukup lah. Itu Bagian apa, Bu Heru? Kalau boleh diceritakan, Bu. Ya, saya kadang ini mencari bahan Oke. untuk melengkapi ini. Kadang-kadang ya ketemu sama customer. Oke. Lalu baju-baju apa saja, Bu, yang diproduksi, Bu? Baju hem pria, kemudian hem untuk ini fashion, maksudnya hem untuk hari-hari, terus hem untuk kantor, seragam sekolah, kemudian seragam pabrik. Oh, sampai ke sana juga Ya. ya.
pabrik saya pernah mengerjakan seragamnya Indofood. Itu Oke. ada berapa itu kemarin? Ada 7 item untuk yang sekarang. Enggak, yang kemarin enggak. Maksudnya tempatnya ada yang di Krian, Ada Tangerang, Krian, Tangerang, ada di Kudus, terus satunya ada di Karawang. 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 Ini bagaimana ceritanya kok mereka sampai pesan ke Pak Heru di Rizky Garment ini bagaimana ceritanya sampai luar kota ini? Kebetulan kita punya rekan kerja di Indofood. Ada info yang bagus, saya diminta untuk masukkan tender. Jadi ikut tender. Oh, mainnya main tanda. Ya, main tender. Pertama itu dari 5 item, itu bisa saya ambil 1 item aja, baju. Memang spesialisnya Rizky Garment awal berangkat itu jadi dari hem. Hem Oh, laki, hem awalnya itu perempuan. ya? Awal memang spesialisnya di situ. Dan pilot project untuk baju koko. Baju koko. Baju koko itu mulai jalan tahun 92 itu nggak ada namanya baju koko. Rizky Garment sudah produksi tandem sama merek apanya? Taufik? Beran sekarang merek saya Alfalak, baju koko Aqua. merek Atakwa. Nah, jadi tahun 92 itu saya mengerjakan merek Atakwa. Dari kecil pegawai saya 4, ternyata model jahitan inovasi bordir itu diterima oleh customer. Masuknya di Dep Store. Akhirnya sampai pesanan itu harus meningkat, yang jahit jadi 20. Itu saya kerja sama Atakwa. Lantas kurang besar lagi buat pabrik, saya yang ngeset. Dan Atakwa itu jadi ikon merek baju. Hingga sekarang itu orang menyebut baju takwo, itu baju muslim. Padahal baju takwo banyak, ya toh, mereknya banyak, seperti belilah Aqua. Yes. Padahal mereknya lain, bukan Aqua lah, gitulah. Oke, Itu untuk dosen Blangkon Trainer. Pak Heru, di sampingnya itu ada bungkusan warna merah dan hijau, itu apa Pak Heru? Oh, ini ada pesanan kaos. Oh, terima kaos juga ini? Terima kaos juga. Sebenarnya kalau dikit-dikit nggak terima, berhubung punya teman minta tolong, bisa saja. Bisa aja. Harusnya itu ratusan. Ini cuma sekitar berapa ini? 15 atau berapa? Oke, punya teman. Oke, jadi berkembang ya. Dari hem, terus baju koko, sekarang baju fansen, celana, baju kantor, segala macam. Apa yang lu minta, gua ada. palu gada. Itu. Artinya bisa custom ya Pak? Bisa. Model separuhnya boleh ya? Hemnya separuh, lengannya seperempat begitu? Boleh. Model yang sekarang untuk yang legislasi yang lagi nggak masuk di dapat kursi itu, mukanya ini jas, belakangnya talian, bisa. Gitu. Bisa, kalau ada yang pesan seperti itu bisa. Untuk sobat Blangkoners ya. Luar biasa sobat Blangkoners. Pak Heru ini memang ceritanya menarik. Pak Heru, Pak Heru kan selain punya usaha Rizky Garment juga ada kegiatan sosial banyak sekali sobat Blangkoners. Bagaimana mengatur waktunya Pak Heru? Gini, memang yang fokus ini di kerjaan. Kalaupun sosial ini kan kita bagi-bagi kebaikan gitu untuk sobat Blangkoners. Bagi-bagi kebaikan. Ya, ini memang kita bersosial, nanti di situ kita dapat teman. Kerjaan kita bisa kita tawarkan di situ, salah satunya untuk pemasaran seperti itu.
Dan satu hal lagi untuk mulai hari ini ya, untuk tempat sobat Blangkones, saya mengurusi UMKM di Kelurahan Bandung Rejosari. Jadi gini, ngeri. Gimana ini? di tahun 80-an saya merangkak kerja itu perlu UMKM. Pada waktu itu nggak ada. Kalaupun ada rekan-rekan yang mau berwirausaha, perlu SDM, perlu dana, kalaupun ya atau prospeknya kerjaan itu baik, insya Allah bisa tercover nanti ke dosen Blangkon channel, oke? Akan kita bantu. Itu yang sosial, yang sosial. Artinya siapa tahu melihat tayangan ini terinspirasi dari yang tidak bisa terus ingin bisa. Kalau Om Heru kan berimajinasi sampai neteli baju jadi. Ya. Yang ingin belajar bisa kontak ke Om Heru ya. Ya. Oke. Oke. Sobat Blangkoners, sebelum menutup perbincangan singkat kita ini, ada pesan dari Om Heru untuk Sobat Blangkoners terkait dengan ingin berwirausaha tentang konveksian, monggo. Untuk Sobat Blangkones, jangan hanya mendengar dan membaca, interaksi langsung kapan? Itu kita tunggu. Ada kesulitan, Rizky Garment siap membantu. Wah, Sebatas mana yang kita mampu. siap. Itu untuk dosen Blangkon Channels. Siap. Oke? Itu tadi Sobat Blangkoners, pembicaraan yang sangat inspiratif, menambah wawasan dan tentu menambah kapasitas, keterampilan membuat baju dan lain sebagainya. Tetap dukung dosen Blangkon, like, comment, subscribe, dan share. Tetap semangat, Om Heru. Semangat